adanya kepala bayi yang makin turun, nanti dia akan membuka, menipis lama-lama. Nah, ini yang terjadi pembukaan tadi yang sampai 10 cm itu di sini. Kalau ini kan lubang vagina. Ya, ini vagina sekitar 9 sampai 11 cm. Nah, yang membuka ini nih. Ya. Ini kan tebel nih. Tapi pada saat kebetulan ini kan ada, ini ibu tidak hamil ya, tapi kalau ibu hamil, dia akan makin lama makin besar nih. Nah, pada saat bayinya turun, nah, porsio ini namanya, ini akan menipis, tertarik begitu ya. Ya. Atau bisa kita sebut juga serviks ya, leher rahim ini akan tertarik. Nah, lama-lama membuka, nanti hanya lurus gitu aja sehingga bayinya bisa turun. Kepala bayi yang normal, kepala di bawah nanti akan turun ya, keluar. Nah, pada saat pemeriksaan vagina ini tadi kita melakukan istilahnya PD, pemeriksaan dalam, atau istilah asingnya VT, vaginal tussing. Vaginal itu dari membuka atau ya serviksnya tadi boleh kita lakukan ya. Maksudnya apa? Tadi kita tidak bisa meraba sedikit pun dari serviks itu tadi, saking tipisnya ya, atau porsio yang bagian itu tadi, bagian bawah itu ya. Itu karena tertarik, itu pembukaannya istilahnya lengkap gitu atau 10 gitu, baru ibu itu boleh menerang atau melahirkan bayinya. Terima kasih Mas. Acara apa Mas? Oh ya. Maaf ada tamu ya. Nah, baru melakukan pertolongan pada atonia uteri. Oh, kalau atonia uteri ini ya, kalau ini tadi bersalin, kalau atonia uteri itu perdarahan ya, perdarahan yang terjadi setelah ibu melahirkan. Jadi harusnya setelah ibu melahirkan itu hanya keluar darah sedikit. Tapi kalau dikatakan perdarahan, biasanya jumlahnya banyak. Ya, sampai 500 cc. 500 cc itu berapa ya? Kira-kira kalau gelas belimbing itu dua gelas ya. Kan satu gelas belimbing itu sekitar 250. Enggak boleh ya. Jadi ibu habis melahirkan biasanya darah yang keluar ya sekitar 100 sampai 100-150 gitu ya cc ya. Jadi tidak sampai satu gelas. Nah, ini bisa sampai 2 gelas itu kita sebut sebagai perdarahan. Tapi perdarahan itu ada macam-macam. Salah satunya atonia. Itu tidak tonik. Halo. Kan masih bisa dengar suara Putri? Masih bisa, Bu. Masih. Iya. Saya oke, ini share screen lagi ya. Maaf ya, ini kok putus-putus, harus sabar kita.
Ya, tadi ya digenggam ya buat genggaman ya. Nah, kalian raba lengan bagian bawah ya. Nah, sekarang bedakan dengan genggaman ini tadi, kan ini tadi hanya genggam saja, dikencengkan. Terus sambil kalian pegang, tadi yang daerah kalian pegang, itu rasanya bagaimana gitu. Nah, rasanya akan kenceng. Nah, ibaratnya seperti itu pada saat kita mengecek perut ibu bagian bawah setelah melahirkan, itu tidak ada rasa kenceng, harusnya itu kenceng seperti tadi loh. Kalian genggam terus posisi genggamannya itu kekuatan kita seperti kita taruh kita salurkan ke genggaman gitu ya. Nah, tapi kalau pada saat kita raba daerah perut ya, biasanya sekitar 2 jari ya, 2 jari dari pusar ya, kita raba di situ. Bukan perut bagian bawah itu dekat dengan rambut kemaluan, tidak ya. 2 jari bawah pusat itu kalau kita raba kok tidak ada rasa kenceng, tidak ada terasa ada bola bulat di dalam perut. Nah, itu biasanya kita sebut sebagai atonia uteri. Itu tidak tonik. Tonik itu keras tadi ya di bagian uterus. Itu yang menyebabkan terjadinya perdarahan. Nah, nanti kalian akan diajari apa sih yang harusnya kita lakukan kalau ibu tidak ada kenceng di rahimnya, gitu ya. Itu kita harus kompeten di sini. Oke, kita lanjutkan untuk kompetensi yang kelima. Ini kan ada 9 ya. Ibu nifas dan menyusui. Ibu nifas. Ibu nifas kapan ya? Rista. Ibu nifas itu ibu kapan itu waktunya ya? Ibu yang baru saja melahirkan, Bu. Ibu yang habis melahirkan sampai Ibu kapan? Sampai kapan? Gimana, biasanya 6 minggu, Bu, atau 42 hari. Bagus. Sampai 42 hari. Habis melahirkan sampai 42 hari. Hebat kalian paham dengan apa yang kita bahas tadi ya. Nah, ini yang kita lakukan apa sih? Pemeriksaan ibu nifas. Lah kalau hamil sih gampang ya, perutnya kelihatan besar di peraba gitu ya. Di dalam perutnya bayinya hidup apa enggak, kita bisa dengarkan. Dengarkannya enggak kupingnya ditempelkan ke perut ibu, enggak, tapi ada alat ya yang bisa kita gunakan sebagai untuk saluran untuk mendengarkan ya. Tapi kalau untuk ibu nifas ini yang kita periksa apanya? Nah, itu tadi salah satunya kita bisa meraba nih. Apakah rahimnya itu kenceng apa enggak? Kita raba kalau masih awal ya, 1-2 hari atau sampai 10 hari ya, kita masih bisa meraba rahim ibu. Nah, kalau begitu melahirkan tadi sekitar 2 jari di bawah pusat. Ya, kita raba. Oh, ada nih seperti bola di dalam perut gitu ya. Karena habis melahirkan itu rahim mengecil, besarnya sekitar beratnya sekitar 1 kilo masih bisa kita raba. Tapi nanti hari berikutnya itu akan menyusut sampai hari ke-42 itu sudah kembali ke bentuk semula sebesar telur ayam kampung gitu. Itu sudah di bawah tulang panggul, jadi tidak bisa kita raba. Biasanya kita raba hanya bisa kita raba sampai sampai nifas hari ke-10 gitu ya. Nah, pemeriksaan selain rahim juga istilahnya tadi rahim kita periksa, kita mengetahui pengecilan rahim ya, atau istilahnya involusi ya, involusi. Jadi kembalinya uterus atau rahim ke bentuk semula, itu yang kita periksa. Tidak hanya itu, juga kita periksa keluarnya warna darah yang keluar setelah bersalin. Jadi ada waktunya ya, kira-kira sekitar 1-2 hari itu warnanya merah kayak kita menstruasi itu ya. Tapi nanti hari ketiga, hari ke-4 itu sudah berubah menjadi coklat. Ya, tidak lama itu ya. Terus nanti menjadi kuning hari ke-6, hari ke-5, ke-6. Lama-lama hanya putih lendir kayak
kita mau mens itu kan kadang-kadang mau menstruasi keluar darah, keluar lendir itu ya. Nah itu, jadi yang normal itu tidak sampai lama, hanya sampai 2 hari saja warna merah. Setelah itu coklat, kuning, jernih gitu ya. Nah, tapi proses pengecilan rahim masih tetap sampai 42 hari. Nah, itu yang kita harus waspadai kalau ibunya sampai keluar darah sampai 500 cc dalam hari pertama atau mungkin setelah hari pertama, itu yang disebut dengan perdarahan postpartum, perdarahan setelah melahirkan. Jadi 1 hari pertama kalau darah keluar sampai 500 cc yang kita sebut sebagai perdarahan postpartum primer. Tapi kalau lebih dari 1 hari atau 24 jam sampai 42 minggu, itu yang kita sebut sebagai perdarahan postpartum sekunder. Itu enggak boleh itu, ya. Nah, terus perawatan payudara pada ibu nifas normal. Nanti kita ajarkan ibu bagaimana cara untuk perawatan payudara, istilahnya membersihkan ya. Nah, kalian mungkin bisa juga mempraktekkan ya. Yang kita ajarkan sederhana biar daerah ujung dari puting susu itu tidak tertutup dengan kotoran, biar ibu siap untuk menyusui. Biasanya kita ajarkan teknik ini, ambil kapas ya Bu, kapas bersih, kita kasih minyak ya, minyak baby oil boleh atau minyak goreng boleh ya, tapi yang bersih, jangan yang bekas goreng ikan asin ya. Ya, kita beri minyak itu, terus kita kompreskan ke puting atau ya puting itu 2-3 menit ya, 2-3 menit. Nah, kalau sudah baru kita akan bersihkan itu. Jadi dengan adanya minyak ini tadi ya dikompreskan itu, kotoran akan istilahnya kalau orang Jawa itu medok gitu ya, medok atau jadi mudah untuk diangkat gitu, dibersihkan gitu ya. Nah, itu contohnya perawatan payudara. Nanti diharapkan ibu bisa menyusui dengan baik karena saluran keluarnya air susu itu tidak terhambat oleh kotoran. Nah, silakan kalian kalau mau mempraktekkan ya, karena tidak hanya putingnya saja, tapi daerah sekitarnya puting susu atau kita sebut sebagai areola mame itu juga biasanya kotor. Ya, tidak hanya ibu menyusui, kita pun boleh ya. Nah, melatih senam nifas pada ibu normal. Ya, mengatasi mastitis ya pada ibu nifas. Mastitis itu tis, kalau ada kata-kata tis di belakang suatu kalimat, ini menunjukkan infeksi ya. Mastitis berarti infeksi pada payudara. Ya, mastitis. Ya, meskipun yang kita kelola ibu nifas ya, jangan kalian ganti Mbak Titis ya. Ya, ini mastitis namanya. Jangan diganti. Mastitis dari kata peradangan pada mamai. Mamai itu payudara ya. Nah, caranya bagaimana biar tidak terjadi infeksi? Kita akan ajarkan nanti. Kalian mengajarkan loh ke ibu nifas ini cara menyusui yang baik. Menyusui itu ada caranya. Yang baik yang bagaimana? Yang baik itu biar tidak terjadi peradangan. Kalau ada peradangan biasanya apa? Ada luka. Nah, biar tidak terjadi luka bagaimana? Caranya menyusui yang baik. Ibu duduk, rileks, misalkan bersandar pada kursi gitu ya. Itu rileks. Kakinya jangan sampai menggantung ya, harus menempel pada ini topangannya, mungkin nempel pada lantai atau mungkin kalau kursinya tinggi harus ada ini kayu atau mungkin kursi kecil untuk panjatan ibu itu tadi ya, sehingga ibu rileks pada saat menyusui. Nah, biar tidak terjadi lecet berarti bayi harus menyusu dalam kondisi yang enak. Jadi biar menyusu enak berarti kan mulutnya menghadap ke payudara ya, puting susu ya. Nah, jadi tekniknya perut bayi ditempelkan ke perut ibu gitu. Kan enggak enak ya menyusui bayinya terlentang. Mungkin kalian pernah lihat bayinya terlentang, mulutnya aja, mukanya yang miring gitu ya ke payudara ibu. Itu salah ya.
cara yang salah yang bisa menyebabkan bayi tidak nyaman. Kalau tidak nyaman itu baru menghisap sebentar dilepaskan. Menghisap sebentar dilepaskan. Nah itu yang bisa menyebabkan lecet. Lecetnya itu karena itu tadi bayi beberapa kali melepas puting ya. Ya karena apa? Nah ini tadi dia tidak nyaman. Biar nyaman perut bayi nempel ke perut ibu. Gitu ya. Itu salah satu teknik biar tidak terjadi mastitis ya. Nah, KIE, komunikasi, informasi, edukasi kita berikan pada ibu yang nifas normal. Apa yang bisa kita berikan? Nanti kalian akan diajari nih untuk di askep nifas. Ya, jadi ibu diminta untuk makan yang bergizi, istirahat yang cukup, menjaga kebersihan. Kebersihan apa? Nah, habis melahirkan tadi mungkin ada sobekan di jalan lahir, ya. Pada saat habis buang air kecil, buang air besar, itu diminta untuk cebok. Caranya cebok harus benar, dari atas ke bawah atau dari depan ke belakang. Ya, bukan diusek-usek, diusek-usek. Itu meratakan kotoran ya. Mengajarkan teknik menyusui yang baik ini tadi salah satunya untuk mencegah terjadinya mastitis. Itu kompetensi yang kelima. Nah, ini harus kita kuasai yang keenam nih. Bayi baru lahir sampai 1 bulan. Disebut apa ya tadi ya? Bayi baru lahir sampai 1 bulan. Diva. Kita sebut sebagai apa, Diva? Apa, Diva? BBL, Bu. Neonatus, Bu. Neonatus, bagus. Neonatal. Ya. Neonatus. Oke, bagus ya. Nah, yang kita lakukan pemeriksaan fisik. Begitu lahir, yang jelas kita akan cek ya dari atas ke bawah. Yang tidak boleh terlupakan anusnya. Anus itu untuk buang air besar itu loh. Lubang apa enggak ya? Gitu. Ya, itu harus kita cek. Ya, kalau secara umum kita melihat apakah ada kelainan kongenital atau kelainan yang sifatnya di bawah sejak dia lahir. Ya. Jari-jarinya jumlahnya 5 enggak di masing-masing tangan, kaki itu ya. Kalau lebih dikatakan polidaktili. Ya. Apakah ada lubangnya di anus? Kalau tidak ada namanya atresia ani. Ya, kita cek ini sehingga nanti dari awal lahir ibu tahu oh ternyata bayi saya mempunyai kelainan atau normal gitu ya. Sehingga dia bisa kita kelola, ibu sudah tahu kondisi bayinya sejak lahir. Kita lakukan resusitasi pada bayi aspeksi. Jadi bayi lahir itu harusnya nangis. Gitu ya. Tapi bayi yang tidak lahir tidak nangis itu ya bayi lahir itu kita akan menilai ya. Kalau tidak nangis kemungkinan dia ada kesulitan untuk bernafas. Ya. Jadi untuk menentukan kita harus melakukan resusitasi. Resusitasi itu pertolongan untuk bayi yang mengalami gangguan nafas ya. Nah, itu ada skornya namanya Apgar score. Jadi ada 5 hal yang dinilai dari bayi itu begitu lahir. Ya, normal kalau nilai Apgar-nya itu 7 sampai 10. Ya, kalau kurang dari 7, misalkan 4, 5, 6, ya, 4 sampai 6 berarti dia mengalami aspeksia sedang. Ya. Tapi kalau kurang dari 4, berarti dia mengalami aspeksia berat. Kemungkinan bayi itu ya yang jelas ya dia mengalami kesulitan untuk bernafas ya. Kalian nanti akan belajar di asuhan pada bayi neonatus, bayi dan anak. Ini yang kalian akan belajar ya. Perawatan tali pusat. Nah, ini kita harus mahir nih. Kalau dulu perawatan tali pusat tuh dikasih betadine atau yodium ya, obat merah kalau zaman dulu ya. Tapi kalau sekarang perawatan tali pusatnya kering maksudnya itu tali pusat dibersihkan, habis itu dibungkus dengan kasa yang steril itu. Nanti kalian akan diajarkan caranya. Mencegah hipotermi pada bayi baru lahir. Hipo itu
turun termi itu panas ya. Jadi suhu tubuh bayi itu kurang dari normal. Kan normalnya berapa sih? Normalnya kita itu 37, enggak boleh ya kurang dari 37 ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya dengan memberikan kehangatan bayi begitu lahir dikeringkan, karena kan di dalam perut tadi kan ada cairan ketuban ya, jadi dikeringkan. Salah satunya seperti kalian itu loh, kalau habis mandi ya kan enggak langsung pakai baju, dikeringkan dulu pakai handuk. Nah, itu salah satu cara untuk biar kita itu di tubuh kita tidak ada air, yaitu bisa menyebabkan suhu tubuhnya jadi turun ya. Nah, setelah dikeringkan pakai baju, dipakein baju, terus kalau orang Jawa dibedong ya, tambah dibungkus itu bedong itu ya. Tapi bagian muka enggak usah, nanti kalau semuanya dibungkus namanya lemper nanti. Ya, itu salah satu teknik yang dari nenek moyang kita itu mencegah kedinginan atau hipotermi, suhu tubuhnya turun pada bayi. Nah, ini bisa menyebabkan kematian kalau terjadi hipotermi ya. Kalian nanti akan belajar caranya bagaimana, bedong bagaimana, ya, dan sebagainya. Melakukan rujukan bayi yang tidak normal. Jadi kalau ada bayi yang tadi kok aspeksi lahirnya, atau mungkin setelah dilakukan pemeriksaan fisik, kok dia ada kelainan misalkan, oh kok enggak ada anusnya, kita bisa lakukan rujukan. Oh ternyata kok di bibirnya ada sekat misalkan, sumbing misalkan ya, ya kita lakukan rujukan itu ya. Nah, kompetensi yang ketujuh nih, masih 2 lagi untuk bayi balita 1 sampai 5 bulan. Salah ya, 5 tahun, maaf ini 5 tahun ya. Balita 5 tahun, bukan 5 bulan. Yang harus kita kuasai nih, melakukan pemantauan tumbuh kembang. Tumbuh kembang. Kalau tumbuh itu berarti tambah beratnya, tambah panjangnya. Atau kalau kita tinggi gitu ya. Tapi kalau bayi kan enggak bisa kita suruh berdiri, jadi kita ukur panjangnya berapa. Itu kaitannya dengan tumbuh. Kaitannya dengan pertumbuhan sel. Ya, panjang dan berat. Tapi kalau kembang ini kaitannya dengan kemampuan, ya. Oh, bayi ini atau balita ini, anak ini misalkan sekarang sudah bisa nih berdiri ngangkat satu kakinya. Nah, berarti dia perkembangannya dia biasa menguasai hal-hal yang harus dia capai pada masa umur itu sampai 5 tahun, maaf, bukan 5 bulan ya. Ya, itu jadi kaitannya dengan kalau untuk perkembangan ya yang kita lihat nanti berkaitan dengan ini kemampuan ya, kemampuan ada 4 hal ya. Kemampuan untuk bahasa ya, nanti kita cek sampai 5 tahun ini apakah dia bisa bicara, misalkan umur 24 bulan misalkan 2 tahun, apakah dia bisa bilang mama, papa misalkan. Nah, itu kemampuan berbicaranya ya. Terus motorik kasar. Motorik kasar itu contohnya dia mengambil benda-benda ya, menumpuk balok-balok misalkan. Itu salah satu teknik untuk mengetahui apakah dia bisa balita ini bisa melakukan motorik kasar. Bisa juga motorik halus, misalkan dia memegang sesuatu ya, ngambil benda-benda kecil misalkan ya. Dan yang keempat kaitannya dengan sosialisasi, dia diajak ngomong, memperhatikan. Jadi kalau tadi ya memantau tumbuh kembang, kalau pertumbuhan itu kita ukur panjangnya, beratnya gitu ya. Kalau perkembangan ada 4 hal ya. Bahasa, motorik kasar, motorik halus, dan sosial. Ya, sosialisasi dengan orang lain. Dia diajak ngomong paham apa enggak. Nah, contohnya mana ya pipinya ya? Adik Diva misalkan. Pipinya mana? Nah, nunjukkan pipinya. Matanya mana matanya? Nah, seperti itu. Itu kaitannya dengan sosialisasi. Dia paham nih, diajak ngomong orang lain. Itu sampai 5 tahun nanti. Nah, yang berikutnya memberikan KIE pada balita. Mungkin kalau balitanya sendiri sulit ibunya ya.
Kalau ada salah satu dari perkembangan ini yang tidak tercapai, kita beritahukan, kita komunikasikan, edukasi, kita berikan informasi edukasi pada ibu yang punya balita ini untuk merangsang ya anak itu biar bisa melakukan. Kalau tadi belum bisa ngomong mama, papa, gitu ya, papa misalkan. 2 kalimat yang diulang, 1 kata yang diulang misalkan. Ibunya diminta untuk ngajarkan ke anaknya seperti itu ya. Terus melakukan rujukan balita yang sakit, jelas kita akan rujuk ya ke rumah sakit atau fasilitas yang lebih lengkap. Oke, kompetensi yang ketujuh kaitannya dengan komunitas ya. Komunitas itu kaitannya dengan masyarakat, asuhan kebidanan pada masyarakat. Jadi kita kalau tadi sudah saya jelaskan, kalian nanti dalam prakteknya akan ditempatkan di satu wilayah di mana nanti kalian akan mengelola wilayah tersebut secara bersama-sama ya, satu kelompok mungkin 10 sampai 15 orang ngelola di satu RW gitu. Nah, nanti kalian akan data tuh keluarga yang ada di masyarakat, ditindaklanjuti kira-kira masalahnya apa dan sebagainya. Ya, ini ya. Nah, kalau sudah dapat informasi mengenai masyarakat di situ, hasil dari pengkajian kalian nanti akan disampaikan ke masyarakat, istilahnya musyawarah masyarakat desa. Nah, dari hasil ini tadi kira-kira apa yang perlu perbaiki di masyarakat, kalian sampaikan pada saat musyawarah masyarakat desa. Terus nanti akan selain itu ya di aspek komunitas kita juga menyusun nih program tahunan yang kaitannya dengan pelayanan kesehatan masyarakat atau yang Kesmas. Nah, di praktek nanti untuk yang praktek puskesmas kalian akan juga belajar mengenai pemantauan kesehatan ibu dan anak dengan ini ada istilahnya PWSKI ya. Jadi ini alat untuk memantau ya. Nah, nanti kalian akan belajar diajari oleh bidan yang di tempat di mana kalian akan ditempatkan. Yang terakhir nih untuk standar kompetensi yang ke-9 kaitannya dengan gangguan sistem reproduksi dan menopause. Jadi ini untuk ibu-ibu yang bukan hamil, bersalin maupun nifas, mungkin dia atau mungkin bisa juga remaja ya mengalami gangguan reproduksi, atau bisa juga untuk ibu yang sudah selesai nih menstruasinya atau menopause ya. Apa yang kita lakukan? Pemeriksaan fisik pasien ya. Pemeriksaan fisik pasien dengan apa nih? PMS ya. Mungkin ibu mengalami penyakit menular seksual. PMS ya. Kalau kita biasanya remaja-remaja itu kan PMS, menstruasi sindrom gitu ya, yang kalian mungkin merasakan nyeri. Tapi kalau di sini kaitannya dengan gangguan reproduksi, ini penyakit menular seksual. Ya, melakukan rujukan dengan pasien dengan penyakit menular seksual. Jadi meskipun istilahnya sama, tapi untuk gangguan reproduksi ini yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya kaitannya dengan penyakit ya, penyakit menular seksual. Ya, memberikan pelayanan pengobatan sesuai dengan kewenangan pada sistem reproduksi. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Ya ini nih, pengobatan. Kalau ada keputihan, kalau ada perdarahan tidak teratur, ada penundaan haid ya. Juga melakukan digital pada abortus incomplete. Digital itu apa? D itu 2. Jadi untuk pasien yang mengalami abortus atau keguguran yang tadi loh dijawab, oh hamil boleh ada perdarahan, oh enggak boleh. Kalau ada perdarahan itu berarti tandanya ada keguguran, tanda-tanda keguguran. Keguguran itu macamnya juga macam-macam ya. Nah, kalau keguguran tapi hasil dari konsepsi itu masih ada sebagian atau istilahnya abortus incomplete. Kalau komplit sih lengkap ya. Kalau ditanya beli nasi goreng komplit berarti kan ya mungkin ada telurnya, ada ayamnya, ada sayurannya gitu ya. Gitu. Tapi kalau incomplete itu tidak komplit. Jadi sudah ada sebagian dari hasil konsepsi yang keluar.
Loh, kok tahu kalau tidak komplit? Karena masih ada perdanaan. Kalau masih ada perdanaan berarti masih ada bagian dari hasil konsepsi yang masih tertinggal. Nah, ini kita akan lakukan digital. Digital itu mengeluarkan itu dengan tangan, 2 jari kita ya. 2 jari kita, jari telunjuk dan jari tengah tadi, seperti pada waktu kita melakukan pemeriksaan pada ibu hamil tadi ya. Ya, pemeriksaan VT atau pemeriksaan dalam. Ya. Tapi ini tidak, untuk pemeriksaan digital ini biasanya tidak bisa menjamin. Biasanya untuk kasus abortus incomplete akan kita lanjutkan dengan merujuk, sehingga merujuk pasien ke rumah sakit ya. Tindakan berikutnya akan dilakukan kuretase, ya, kiret kalau orang Indonesia bilang ya. Nah, yang terakhir melakukan asuhan bidanan pasca abortus. Jadi orang habis melahirkan itu sama dengan orang yang habis keguguran. Sama-sama dia habisnya. Nifasa 4 kiret mungkin tidak seperti yang melahirkan. Kalau melahirkan tadi kan warna merah darahnya 1-2 hari ya. Kalau abortus mungkin ya 1 hari sudah selesai, besoknya sudah tidak keluar darahnya. Tapi dia akan kembali rahimnya itu ke bentuk semula, itu juga perlu waktu. Ya, terus apa yang dilakukan? Nah, nanti kan akan diajari apa sih yang harus dilakukan. Paling tidak ibu diminta untuk menjaga kesehatannya, makan yang bergizi, karena kan rahim itu kan ada bekas lukanya ya, di kuret itu dibuat luka loh itu. Maksudnya hasil konsepnya, tempat nempelnya itu kan, itu tadi kan ada abortus itu berarti kan ari-arinya juga keluar ya. Tapi bayinya kan hasil konsepsinya kan lepas. Nah, itu kan harus dikembalikan sel-sel yang rusak. Jadi makan yang bergizi, istirahat, menjaga kebersihan juga biar tidak terjadi peradangan. Kalau peradangan tadi kalimatnya belakangnya ada apa? Kunti. Kalau peradangan ya, infeksi, itu kalimatnya belakangnya ada apanya tadi? Nah, datisnya ya. Peradangan pada payudara, mastitis. Peradangan pada daerah vagina, vaginitis. Ya. Peradangan pada tempat menempelnya ari-ari, karena menempelnya di endometrium, endometritis gitu ya. Jadi yang ada tis kaitannya dengan peradangan. Karena apa? Infeksi, ada infeksi. Nah, kalau hal seperti itu, biar peradangannya sembuh ya, dengan makan, istirahat ya, kebersihan. Kalau dari segi obat biasanya akan diberikan obat yang untuk membunuh atau menyembuhkan infeksinya, biasa akan diberikan antibiotik. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Masih 1 slide lagi. Nah, ini nih secara singkatnya ya, core kompetensi bidan. Core itu inti. Kompetensi bidan. Ya, kemampuan Kemenkes, keputusan Menteri Kesehatan 369 ya, Menkes ya, SK Romawi 3 tahun 2007, ini nih ada 9. Asuhan bidan pada ibu dan bayi lahir. Kaitannya dengan ibu hamil, ibu bersalin, nifas. Kita harus punya kompetensi ini untuk penanganan pertolongan pada bayi baru lahir, bayi dan balita, keluarga, kelompok masyarakat, dan wanita dengan gangguan sistem reproduksi. Ya, itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Ya, untuk standar kompetensi ini banyak hal ya, tapi pada pertemuan kali ini hanya ini saja yang saya bahas. Yang lainnya nanti saya WA melalui Tiara ya. Kalian nanti dibagi menjadi 5 kelompok. Lain kebidanan. Untuk pertemuan berikutnya kalian presentasi ya, karena kalau pembelajaran melalui daring ya. Oh ya, untuk minggu depan itu kan hari efektif hanya hari Senin dan Selasa. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Rabu, Kamis, Jumat kan libur. Ya, karena kan ada cuti bersama untuk pembelajaran. Nah kan kerjakan, tidak ada atau sudah selesai kuliah jam berapa? Ya mudah-mudahan sebelum jam 16 gitu ya. Ya, 1 sampai 2 jam atau ya antara 1 sampai 2 jam kalian presentasi 5 kelompok begitu. Selesai untuk pertemuan dengan Putri gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Bu Triana mau tanya. Rista. Riz? Mau tanya, Bu. Ya, silakan. Bayi itu kok bisa bernafas di dalam air ketuban gimana, Bu? Bayi itu ya, kalau masih dalam perut dia tidak bernafas. Jadi kebutuhan akan oksigen, makanan itu berasal dari ibu. Loh kok dari ibu? Caranya gimana? Nah itu tadi dari ini ya, dari plasenta ya. Nah itu yang menghubungkan antara ibu dengan bayi. Nah di dalam tali pusat itu ada 3 pembuluh darah ya. 2 pembuluh darah vena, 1 pembuluh darah arteri. Yang arteri itu yang ke bayi itu ya. Nah itu yang membawa makanan, oksigen dari ibu ke bayi. Ya makanya diharapkan jangan sampai nih ada perdarahan, karena kalau perdarahan itu menyebabkan makanan. Jadi tidak ada bayi itu bernafas di dalam. Kayak kalian berenang itu loh. Kalau kalian berenang, ya kan ya, di dalam air bernafas kira-kira loh. Tetap hidup apa enggak ya? Pastinya kan mati kan ya. Jadi tidak boleh pada saat kita dalam air itu bernafas. Sama, bayi di dalam perut itu tidak bernafas. Dia lahir langsung bernafas. Ya, makanya ada mungkin kalian pernah lihat ya, waterbird ya, melahirkan dalam air. Bayi begitu lahir kalau dia di dalam air tidak masalah dia, karena dia memang tidak bernafas. Tapi kalau sudah keluar dimasukkan ke air ya mati, ya.
gitu. Jadi tidak bernafas selama di dalam rahim. Gitu Rista. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih Bu Triana. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada. Sekarang kita bahas ya. Hah? Salma, gimana Salma? Oh, Tapi apakah untuk Halo Bu. Salma? Ya. Tadi Silakan, kalau Salma. bayi sudah keluar dimasukkan ke dalam air kan nanti mati Bu. Tapi ada yang dari luar negeri itu melahirkan di dalam air. Nah, pas lahir itu malah di air Bu. Itu gimana Bu? Saya sampaikan juga. Ya, kalau di luar itu bayi yang lahir di air itu, ya itu kan memang dia belum bernafas. Ya, tapi kan enggak terus itu. Enggak terus di dalam apa namanya air. Jadi persalinnya di air dia lahir di situ enggak masalah, tapi ya terus diangkat, dikeluarkan, terus dikeringkan. Kenapa dikeringkan? Nah, kayak kita mandi tuh, kalau enggak dikeringkan, nanti dia akan mengalami kedinginan, hipotermi, ya, hipotermi. Ini bisa, paham ya, sama ya. Oke, ini ada pertanyaan tadi dari chat dari Kunti ya. Apakah menjadi kompetensi bidan saat ada pandemi atau wabah masyarakat? Oh, kalau perempuan yang harus kita kuasai ya, yang harus bidan ya, ini tetap harus kita kuasai. Nah, tekniknya yang kita bisa bermacam-macam. Caranya bagaimana? Masa pandemi tetap jalan loh ini, bidan ini tetap jalan. Bahkan kemarin hari Selasa, ya kebetulan kami mendapat kesempatan untuk bimbingan praktek, tapi hanya 1 kali untuk mahasiswa kelas khusus yang di Purwodadi. Nah, Putri sama Bu Rizky dan Bu Nur Hafido ke Puskesmas Torok 2. Ada yang dari sana, pelayanan tetap jalan oleh bidan. Tapi tetap bidan di sana pakai masker, pakai ya cuci tangan ya pada saat melayani klien ya, pakai kacamata atau pakai face shield ya. Ya, saya lihat seperti itu. Kalau kami waktu itu ya karena kita kan bukan pasien ya, tetap pakai ya cuci tangan, 3M tetap dijalankan ya, cuci tangan, pakai masker, ya jaraknya yang mungkin agak dekat ya karena bimbingan itu dari bimbingan laporan ya. Nah, komunikasinya, edukasinya bisa dengan cara mereka punya kelompok kok. Misal kelompok ibu hamil, ya meskipun posyandunya tidak jalan, tapi mereka punya grup. Dan bidan itu yang saya tanggung jawab untuk posyandu ini misalkan. Bidan-bidan yang ada di sini atau bidan ini punya punya kelompok di satu daerah kan tempatnya luas. Misalkan kelurahan A, nomor kontak ibu-ibu ini, ya ibu hamil itu atau ibu yang habis melahirkan. Nah, edukasinya tetap kalau tidak ketemu langsung ya dengan cara
itu tadi WA group gitu. Itu. Begitu ya. Ada lagi yang mau kok enggak kelihatan? Kalau belum ada, kita simpulkan ya. Ada berapa hal sih yang Melaten, mana ya? Kompetensi yang harus kita kuasai itu ada berapa, Melaten? Ada 9, Bu. Halo, Melaten. Ya, Bu. Ada 9. Kamu sebutkan satu apa? Hah? Kompeten dalam apa? Asuhan pada siapa sih gitu? Hah? Pada siapa, Melaten? Pada siapa? Yang keras, Putri udah denger ya? Udah bicara belum ya? Bu. Bu, kalau nggak urut gimana, Bu? Kamu sebutkan. Nggak usah urut, cuma satu kok. Kamu sebutkan satu saja. Oh, satu aja. Hah? Ke siapa? Ibu hamil. Oh, satu aja. Hah? Pada ibu hamil, bagus ya. Ya. Kalau pada ibu hamil, ya. Sebentar, saya tanya dulu nih ke siapa. Kalian tuh berberapa orang sih? 50 berapa? 53 apa 50? 56 berapa orang? 56. Ada yang enggak bisa masuk ya? Kok ini cuma 52, 51, malah keluar sendiri. Mungkin sinyalnya enggak bagus ya. Sinyalnya itu, Bu. Keluar masuk ya. Oke lah. Reza, saya tanya lagi salah satu. Reza. Iya, Putri Ambarwati. Ya, oh Reza keluar nih. Udah Reza Jasa. Saya, Bu. Pada ya. Reza aja yang tak panggil, Putri nanti ya. Seandainya kita melakukan pemeriksaan pada dia itu laki-laki itu termasuk kompetensi bidan apa enggak ya? Kompetensi bidan, Bu. Gimana? Benar. Remaja laki-laki, remaja loh, cowok loh. Kompetensi bidan apa enggak? Oh, iya, Bu. Bukan, Bu. Bukan ya. Jadi lingkup wewenang kita harus menguasai untuk ibu dan anak. Untuk kelompok boleh sih ya, kelompok masyarakat. Tapi kalau ini tadi remaja, laki-laki datang tempat kita mau berobat, itu bukan wewenang kita ya. Iya, Bu. Ya, tapi kalau kita mengelola remaja, ya remaja boleh kita termasuk laki-laki, tapi bukan dalam lingkup kita memberikan pemeriksaan, mengobati tindak ya Putri sekarang nih yang terakhir ya. Putri mau tanya nih, Putri. Ya, Bu. Putrinya wajahnya menghilang. Enggak, ya, Bu. Misalkan ya. Bu, putus-putus, Bu.
Saya belum bicara kok, Bu. Ini putus. Udah dengar ya? Ya, saya baru ini ngomong. Ya, jadi misalkan ya kita ngumpulkan kita datang ya di suatu apa ini acara pengajian misalkan. Di situ ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, begitu ya. Terus kita Ya. memberitahu sebaiknya kita sebagai terkena COVID-19 kita harus menerapkan istilahnya PHBS, hidup bersih dan sehat, itu singkatannya PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Itu salah satunya cuci tangan, tidak merokok misalkan. Terus ya itu kira-kira itu termasuk kompetensi kita sebagai bidan apa enggak ya? Iya, Bu. Termasuk di keluarga, masyarakat, Gimana, Bu? kelompok Jawaban. gitu, Bu. Oke, hebat ya. Allah jempol 2 loh ini ya. Saya yakin teman-teman lain Terima juga kasih, bisa Bu. menjawab dengan tepat. Ya, oke. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang ditanyakan? Sofia? Sofia? Ada yang mau ditanyakan, Sofia? Istiqomah? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada. Saya belum ada, Bu. Belum ada pertanyaan. Ada begini? Belum ada. Oke, Putri minta tolong ya, Sofia ya. Kamu ambil gambar untuk kita semua ya. Iya, Ya. Bu. Teman-temanmu ada yang tidak bisa masuk nih. Putri. Wajahmu ketutupan enggak itu? Putri ngambil gambar kita semua. Wajahmu ketutupan enggak itu, Put? Enggak, Bu. Satu. Oh, enggak. Sudah? Sudah, Put? Kok Putri? Sofia ya? Sudah, Sofia? Sudah pertemuan pada pagi ini ya, teman. Masuk mungkin sinyalnya tidak bagus ya. Kita akhiri sampai di sini. Nanti untuk pertemuan berikutnya, saya mohon ya, Tiara nanti bisa menghubungi saya Senin atau Selasa. Senin atau Selasa. Ya, Mungkin Bu. diupayakan Senin ya. Iya, diupayakan Senin ya, Tiara ya. Amalia, Bu. Senin, karena Selasa. Oh, Amalia. Amalia. Minta tolong ya, Amalia ya. Keliru. Kok Tiara. Ya. Amalia ya, hari Senin ya, upayakan ya nak ya. Karena hari Selasa ada workshop, takutnya nanti punya apa Zoom-nya itu enggak bisa saya nyetel 2 gitu ya. Oke. Terima kasih ya semuanya, terima kasih, tetap jaga kesehatan ya. Iya, Tetap Bu. Siap. ikuti protokol kesehatan ya. Pakai masker ya. Keluar rumah kalau memungkinkan di dalam rumah ada yang sakit juga harus pakai masker. 3M ya. 3M. Pakai masker, mencuci tangan. Jadi 3M itu sebetulnya yang dulu itu untuk biar tidak terjadi demam berdarah ya. Tapi yang sekarang untuk 3M-nya COVID-19 menjaga jarak. Oke, upayakan tidak keluar rumah kalau tidak penting banget ya.
Ya, baik, terima kasih untuk pertemuan kita pada kali ini. Ya, anak-anak yang cantik semuanya. Saya izin dulu.